Halo Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang isi hati dia kepada kamu ya. Jadi ini tuh pembacaan secara umum, bisa resonate di kamu, bisa sebagiannya resonate di Leo-Leo yang lain ya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kalian saat ini ya, dengan apa yang kalian rasakan. Jika kamu ingin personal reading, kamu boleh kontak saya melalui nomor WhatsApp yang saya tampilkan di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ada nomor kontak saya, nomor WA saya itu di dalam kolom deskripsi ya, di bawah video ini. Kita akan melakukan personal reading dan itu berbiaya ya, melalui chatting ya. Oke. Seperti biasa ya, dan video ini tuh berlaku kapan aja. Kalau kamu menemukan video ini berarti kamu sedang mencari tahu ya, kamu sedang mendapatkan isi hati tentang pasangan kamu yang kamu dealing saat ini ya. Oke, di sini ada 10 kartu ya. Dua kartu kombinasi antara kartu tarot dengan kartu oracle ya. Di atas untuk pembacaan isi hati dia kepada kamu, dan di bawah adalah pesan angel untuk kamu. Oke. Sebagai motivasi untuk kamu persiapkan gitu untuk apa ya, rencana kalian ke depan. Oke, di sini pertama Five of Cups. Saya melihat di sini ya, pertama ya, dia itu mungkin merasa kecewa dengan beberapa sikap kamu ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai yang kamu berikan kepada dia ya. Kadang tuh dia sedih gitu ya. Mungkin masalah komunikasi, perhatian ya, kamu itu sudah kurang respect dengan dia ya. Kemudian ya mungkin dia sedang banyak masalah juga. Terus di kamu dia tidak menemukan solusi ya, dia merasa kecewa gitu. Tetapi dia berada di titik terendah saat ini, antara mau tetap bertahan atau move on. Dia sangat sedih dengan sikap kamu gitu ya. Kemudian Five of Swords ya, dia melihat kamu mungkin sedikit ego. Berapa kali dia mungkin sudah dikecewakan oleh kamu ya. Dia tuh sangat takut dimanfaatkan gitu, karena dia lahir dari sana. Diri dia itu sudah dimanfaatkan sebelumnya, dia sudah dikecewakan sebelumnya berkali-kali, dan itu membuat dia sangat takut untuk dikecewakan gitu ya. Dia takut dimanfaatkan. Dia berpikir mungkin kamu hanya ingin memanfaatkan dia secara fisik gitu, kamu gak sungguh-sungguh. Padahal the world ya, dia tuh ingin memberikan segalanya untuk kamu ya. Tetapi di sini dia berada di titik di ambang batas kesabaran dia, antara melanjutkan atau menyelesaikan. Jadi dia ingin menyelesaikan satu fase dulu yang buruk, yang mengecewakan, yang menyedihkan, memilukan, untuk melanjutkan dengan kamu. Namun dia masih berpikir panjang gitu ya, apakah kamunya jelas nggak sama dia gitu ya. Kemudian di Strange ya, di Strange, saya melihat di sini dia merasakan ada kekuatan batin dengan kamu. Dia merasa dengan kamu dia tuh tertuntun. Dia merasa kamu adalah pribadi yang sangat dewasa, yang bisa memahami dia, bisa menuntun dia, bisa menopang dia ya. Dia sangat menyayangi kamu gitu ya. Dia bergantung kepada kamu gitu saat ini ya. Dan Six of Cups ya, dia menginginkan hal yang dulu pernah kalian jalani, rasakan, keromantisan, kebahagiaan. Dia merindukan itu. Mungkin saat ini kamu tuh berubah ya, itu yang membuat dia sangat sedih. Kemudian Eight of Wands, saya melihat di sini mungkin kalian sudah banyak rencana, kalian sudah banyak berkomunikasi, tapi kadang kamu tuh sering melenceng dari apa yang kamu katakan gitu.
kurang sesuai. Jadi di sini tuh dia ingin komitmen ya, tetapi kamu tuh nggak connect ke situ gitu ya. Beberapa kali dia sudah membicarakan ingin komit, tetapi kamunya sepertinya lari-lari gitu ya, nggak pasti gitu. Padahal kalau dari dia sudah pasti ya. Dia itu tuh masih trauma dengan masa lalu, dan ketika kehadiran kamu, dia bisa kuat ya, menjadi makin bersabar gitu, makin tabah. Dia juga makin kuat untuk menyelesaikan problem dia yang dihadapi sebelum kamu ya. Dan ketika dengan kamu, dia masih takut gitu ya, takut dikecewakan lagi gitu ya. Kemudian di kartu oracle ya, ini pesan angel untuk kamu ya. This could be the one ya. You're already match the romantic partner you seek ya. Jadi dia itu adalah satu-satunya ya, dia yang akan memberikan kamu, dia menghargai kamu ya, dia akan melayani kamu, mengikuti apapun keinginan kamu, yang penting kamu bahagia. Dan dia satu-satunya orang yang akan memberikan seluruh ketulusannya kepada kamu dibandingkan yang lain gitu. Itu pesan angel ya. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi kamu harus menghapus semua kenangan atau keinginan kamu di masa lalu ya. Kekecewaan kamu, mungkin kamu pernah dikecewakan ya. Kali ini ketika datangnya dia, kamu merasa sepertinya kamu itu dimanjakan, dispesialkan, kamu merasa spesial, kamu merasa dibahagiakan oleh dia ya, karena memang dia tulus sama kamu gitu ya. Dia nggak seperti mantan-mantan kamu sebelumnya gitu ya. Very soon di sini berarti kamu mungkin takut juga dimanfaatkan oleh dia, kamu takut kecewa lagi gitu. Mungkin kamu punya masa lalu yang buruk juga sama seperti dia, makanya kalian sama-sama takut gitu ya. Tetapi ini very soon ya, clearly decide what you want so that it come to you now. Jadi kamu harus menghapus semua pikiran buruk kamu, ketakutan kamu ya. Jangan takut, karena dia ini sebenarnya tulus, dia tidak ingin memanfaatkan kamu. Justru jika dia punya sesuatu, dia akan memberikan segalanya untuk kamu gitu. Dia punya kekuatan, dia akan berikan semuanya kepada kamu ya. Kenapa demikian? Karena di sini ada soulmate. Kartu ketiga dari oracle ini mengatakan bahwa soulmate ya. Yes, this is your soulmate ya. Dia memang soulmate kamu. Dia orang yang nyambung dengan kamu. Dia adalah bayangan kamu, dia adalah kembaran kamu ya. Dia itu ya diri kamu sendiri gitu. Jadi dia menyelesaikan masalah dia untuk membangun hidup dengan kamu. Kamu pun harus selesaikan ya. Putuskan semua hubungan kamu dengan masa lalu atau hal-hal yang gak baik buat kamu, dan datanglah kepada orang yang benar-benar tulus ya. Seperti bayangan ya, dia akan selalu memberikan ya, mengikuti kamu gitu. Apapun yang kamu inginkan, dia akan memberikan gitu. Soulmate sama dengan diri kamu gitu. Kamu seperti berkaca pada diri kamu sendiri ya. Jadi ada strange ya, ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi sudah saatnya untuk melepas ya. Melepas di sini, kalau di sini tidak ada di school videoan, di sini tidak ada very soon, tidak ada soulmate ya, berarti jika kamu menginginkan melepaskan ya sudah ya. Tetapi di sini saya melihat di sini ada lebih banyak positifnya dia kepada kamu daripada negatif ya. Jangan takut. Separation berarti melepaskan ya. Saatnya melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kamu untuk mendapatkan hal yang sesuai dengan kamu gitu ya. Jadi lepaskan semua kebimbangan, keraguan, kekecewaan pikiran kamu, ketakutan kamu berdasarkan masa lalu kamu. Itu jangan kamu bawa ke sini. Biarkan kamu menikmati cinta ini
karena dia ini orang yang lurus gitu terhadap kamu ya. Dia membawa segalanya untuk kamu. Jadi apapun yang membuat kamu tergoda ya, lepaskan ya. Carilah orang yang benar-benar tulus mencintai kamu apa adanya tanpa menginginkan apapun dari kamu, namun kamu tetap harus menjadi pribadi yang bijaksana, yang paham tentang tanggung jawab kamu ya. Kamu harus mempersiapkan diri gitu, jadi melepaskan hal-hal buruk di masa lalu ya, karena di sini very soon berat dan clearly dedicate what you decide, clearly decide clearly decide what you want so that it comes to you. Berarti kamu harus melepaskan hal-hal yang nggak baik di pikiran kamu itu ya, mengenai ketakutan kamu ya. Jadi di sini separation ya, cocok dengan clearly decide what you want so that comes to you, ya. Berarti ini nyambung dengan separation time apart from your partner is on horizon ya, on the horizon ya. Lepaskan ketakutan kamu ya. Kamu harus fokus kepada orang yang benar-benar mencintai kamu, bukan perayu dia ya. Dia bukan pemanfaat, tetapi dia justru akan memberi manfaat. Kamu bisa merasakan itu kok dari naluri kamu sendiri ya. Sampai di sini beberapa ada yang menggoda kamu ya, beberapa ada yang menginginkan kamu, tetapi mereka hanya ingin mencari kepuasan finansial dan kepuasan batin aja gitu. Tetapi kalau dia ya, dia tidak memaksa kamu. Jika kamu ingin melepas, dia mempersilahkan. Jika kamu ingin memilih dia welcome kamu ya. Dia menyambut kamu ya. Jadi cobalah untuk heart to heart ya, heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Jadi cobalah bicara dari hati ke hati ya. Tanyakan tentang apa mau dia, mintalah untuk terbuka gitu ya. Tanyakan mengenai hal apa yang membuat dia nggak bahagia di masa lalu ya, dan katakan kepada dia apa yang nggak kamu sukai gitu, supaya kalian tuh bisa bangkit bersama, karena kalian ini berasal dari kehidupan kalian tuh sebelumnya tuh sangat mengecewakan, dimanfaatkan, dimanipulatif ya, dikecewakan gitu ya, dirugikan. Kalian berdua berasal dari pengalaman yang sama. Jadi di sini kalian perlu terbuka ya, makanya di sini heart to heart conversation ya, honestly discuss your feelings with each other. Jadi harus terbuka di sini ya, ungkapkan apa yang tidak kamu sukai dan tanyakan apa yang tidak disukai. Kalian bangkit lagi bersama ya. Dengan pengalaman kalian yang buruk itu, kalian harus bisa menjadikan itu pelajaran dan diskusikan apa yang rencana kalian ke depan, dan komitmen kalian itu dibangun dengan cara yang benar-benar membersihkan dulu dari energi negatif, supaya kalian tuh bangun dengan pikiran yang positif, yang leluasa, yang jujur, terbuka ya. Artinya membangun pondasi gitu ya. Dan itu perlu menyelesaikan dulu masa lalu, kemudian kalian harus terbuka satu sama lain ya. Apapun yang menjadi unek-unek, kalian terbuka di situ, dan lihatlah apa yang akan dilakukan kepada kamu, atau apa yang berkembang selanjutnya nanti di antara kamu dan dia gitu ya. Karena kalau kamu terbuka dan dia sudah semakin paham tentang kamu, saya rasa kalian akan semakin nyambung gitu. Kalau kamu nggak terbuka ya, berarti kamu masih membuat dia ragu dengan kamu ragu, dia pun ragu. Jadi stagnan nanti hubungan kalian kalau kalian nggak bisa saling terbuka dari hati ke hati gitu ya, nggak bicara dari hati ke hati. Oke, kemudian di sini children, your love life is being affected by children. Jadi
hubungan kalian ini ya, mungkin ini berhubungan dengan anak-anak ya. Jadi hubungan kalian itu berhubungan dengan anak-anak. Jadi mungkin dia sedikit kekanak-kanakan, manja. Kamu harus bisa paham itu ya. Mungkin dia lebih muda dari kamu, atau dia lebih tua dari kamu tapi dia childish gitu ya. Jadi cobalah untuk menyesuaikan diri gitu ya. Dia sering bersikap kekanak-kanakan ya. Kamu harus menyesuaikan ya. Atau ya kamu juga jangan terlalu kekanak-kanakan berpikir. Kamu memang dewasa, tapi kadang juga kamu berpikir terlalu sempit gitu. Makanya kamu nggak mau terbuka, kamu gengsi, itu kan kekanak-kanakan tuh ya. Kamu nggak mau ngomong secara hati ke hati, itu kan sikap kekanak-kanakan. Kalau saya melihat di sini dari dia, kekanak-kanakan dia itu kepolosan gitu ya. Dia butuh tuntunan dari kamu gitu ya. Kamulah yang harus menuntun dia gitu. Kekanak-kanakan dia bukan berarti dia itu nggak baik. Mungkin dia memang sifatnya seperti itu, tetapi dia orang yang penurut kok ya. Jadi lebih baik orang yang begitu ya, kekanak-kanakan tapi polos dan suci hatinya ya. Dia nggak pernah merencanakan hal yang buruk karena dia berhati polos. Kamu tahu kan kalau kekanak-kanakan itu berarti dia polos ya. Anak-anak itu kan hatinya suci ya. Polos, mereka nggak punya rencana yang negatif. Segala rencana mereka itu selalu yang indah dan positif gitu ya. Yang jelas intinya saling menerima satu sama lain gitu. Kekurangan dia mungkin kekanak-kanakan, tapi yang penting dia bisa dituntun, daripada dia dewasa tetapi dia nggak bisa dituntun dan dia punya niat yang tersembunyi dari kamu, atau dia hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Gimana kamu pilih yang mana? Jadi cobalah mempelajari karakter dia ya, terbuka ya, karena dia ini pribadi yang cukup manja ya. Di masa lalu mungkin dia sesakit apapun dia diperlakukan, tetapi dia masih dimanjakan, dan itu tidak lepas dari dia sampai sekarang. Makanya kamu mungkin terbiasa dengan pasangan yang keras ya, pasangan yang terlalu ngatur kamu atau lebih dewasa dari kamu. Ketika kamu bertemu dengan dia tuh kamu merasa lain gitu ya. Setiap orang kan berbeda gitu. Jadi kamu jangan menuntut dia tuh harus seperti yang dulu atau seperti yang lain, karena tanpa kamu sadari diri kamu pun kadang kekanak-kanakan karena gengsi kamu gitu ya. Kurang terbukanya kamu itu juga kekanak-kanakan ya. Kita tuh merasa diri bahwa kita sudah dewasa, padahal kadang sikap kita tuh kekanak-kanakan juga tanpa kita sadari. Kita nggak sadar itu ya. Dan dia juga pun sudah pembawaannya dia gitu, seperti itu. Jadinya dua insan yang harus bersatu itu ya harus menyatukan semuanya gitu, menerima ya kekurangan masing-masing, saling mendukung ya, saling memberi, saling berbagi, saling memahami gitu aja, supaya kalian bisa berjalan bersama ya. Kamu pun punya hati yang polos, yang suci, yang tulus, tapi karena kalian ya di satu sisi kamu di lain sisi kamu kekanak-kanakan, di satu sisi kamu dewasa tetapi malah dia yang kekanak-kanakan, tetapi di lain sisi juga dia dewasa gitu. Jadi kalian tuh tabrak nyambung gitu. Kadang tabrak lari, kadang tabrak nyambung gitu ya, karena kalian seperti berkaca kepada diri kalian sendiri. Jadi ya gitu deh ya.
Jadi jangan memaksa seseorang untuk menjadi sesuai dengan yang kamu inginkan. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri, ya. Jangan maksa dia untuk menjadi seperti yang kamu angankan gitu, ya. Seperti mungkin kamu terbiasa dengan sikap pasangan kamu yang keras, kasar, kurang manja, ya. Kalau dia ini berbeda gitu, menyesuaikanlah, ya. Seperti itu ya Leo. Yang penting di sini kan kalian sama-sama saling mencintai, kalian saling terbuka, kalian soulmate, kalian mau bangkit bersama, saling menopang, saling menghargai, ya. Kamu punya rencana, dia mendukung. Kamu mencintai dia, dia pun demikian. Kamu terbuka, dia pun demikian. Ya udah, klop deh, ya. Jangan mikir yang lain, gak usah takut-takut gitu. Maju aja, ngalir aja, ya, sambil mempelajari semuanya sampai kamu sudah benar-benar paham, ya, baru kamu boleh mengambil keputusan, ya. Seperti itu pesan Angel untuk kamu, ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.